Dulu saya pernah diceritakan kisah tentang seorang anak kecil yang pergi berangkat ke pondok pesantren. Anak kecil itu sudah yatim, tidak punya ayah. Dia pamit kepada ibunya dan ibunya berpesan, "Hai anakku, ingat pesan ibu. Hendaklah kamu selalu berkata jujur, bagaimanapun keadaannya." Lalu si anak kecil ini berangkat mengikuti rombongan kafilah kelompok orang-orang yang pergi ke arah yang satu arah dengan mereka. Di tengah hutan, ketika melintasi sebuah gunung, mereka dicegat oleh penyamun, perampok, kalau sekarang preman. Berhenti! Semua rombongan itu berhenti, ditodongin dengan pedang atau golok, dan mereka, kafilah itu digeledah. Barang-barangnya yang berharga diambil. Melihat hal ini, anak kecil yang tadi ikut dengan rombongan itu tidak takut, tidak gentar, biasa saja, seolah-olah tidak mengerti, tidak paham yang kejadian itu. Tetapi melihat orang-orang digeledah, barang-barang orang-orang lain diambil, pas giliran dia dilewatin, karena dianggap anak kecil, tidak punya apa-apa. Si anak ini malah ngomong, "Kamu kenapa tidak memeriksa pakaian saya, barang saya? Saya disisipkan oleh ibu saya beberapa keping uang di dalam baju saya. Jumlahnya tidak sedikit. Itu untuk bekal saya mengaji, belajar di pondok pesantren." Penyamun ini kaget, setengah tidak percaya. Anak sekecil ini masa iya membawa uang, membawa barang berharga? Lalu dia lapor kepada kepala penyamun, "Ketua, itu ada anak kecil tadi tidak diperiksa. Dia malah minta diperiksa, minta digeledah. Katanya di dalam bajunya ada barang berharga, beberapa keping uang yang dijahitkan oleh ibunya." Saya sebenarnya tidak tega, kasihan melihat anak kecil itu, dan juga setengah tidak percaya benar atau tidak. Sebaiknya bagaimana, Ketua? Kita biarkan saja atau kita periksa? Ketuanya tercenung. Dalam pikiran ketuanya ini, kok anak sekecil itu berani banget, jujur banget. Apa dia tidak tahu, tidak mengerti bahwa itu bisa mengancam keselamatannya, bisa merugikan dirinya? Lalu oleh ketua penyamun ini dipanggil, suruh anak buahnya, "Panggil anak itu ke sini." "Siap, ketua." Lalu anak kecil itu dihadapkan kepada kepala penyamun itu. "Apakah betul kamu membawa beberapa keping uang dalam baju?" "Iya, betul, itu saya yang mengatakan kepada mereka yang menggeledah." "Apa kamu tidak takut mengatakan hal itu kepada kami? Apa kamu tidak takut uang kamu itu nanti kami ambil?"
Saya dipesankan oleh ibu saya untuk selalu jujur, mengatakan apa adanya. Kenapa saya harus takut? Mendengar kata anak kecil ini, kepala penyamun ini langsung tersentak. Dia sadar, anak kecil ini saja polos, jujur, berani berkata apa adanya. Mendengar itu, dia bertanya, tujuan kamu kemana? Saya ingin pergi ke pondok pesantren itu. Saya ingin belajar mengaji, menuntut ilmu agama. Oh begitu? Oke. Kalau begitu silakan. Silakan kamu pergi. Barang-barang kamu tidak kami ambil. Tidak kami geledah. Dan waktu pun berjalan. Si anak ini akhirnya terus ke pondok dan belajar. Sehingga selesailah masa-masa pendidikannya. Dia pulang dan kembali melintasi hutan ini. Dan kembali bertemu dengan kelompok penyamun ini. Kelompok penyamun ini menangkap dia dan bertanya, apa yang kamu dapat selama belajar di pondok? Saya mempelajari ilmu agama, mempelajari pemahaman tentang kehidupan, tentang makna-makna hidup. Kalau begitu, saya ingin belajar kepada kamu. Saya ingin jadi murid kamu. Baik. Kalau ingin menjadi murid saya, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang tercela. Nanti pada waktunya kita jumpa kembali. Sekarang jangan tinggal lagi di hutan, kembalilah ke kehidupan biasa. Tinggal di kampung. Rombongan perampok ini keluar dari hutan dan masuk ke kampung. Ketika dia melewati menasah atau musola, tempat ibadah, tempat sholat, datang waktu sholat. Lalu mereka ingin mendirikan sholat, tapi sayang, dia belum paham, belum tahu bagaimana cara sholat. Akhirnya setelah mencuci muka, tangan dan lainnya berwudu, mereka masuk ke dalam menasah atau musola itu. Lalu akan mendirikan sholat. Yang satu bilang, ketua, kita sholat sendiri atau berjamaah? Ya berjamaah. Kalau begitu, ketua yang jadi imamnya. Ketuanya ini belum paham-paham banget. Tapi gengsi, harga diri, wibawa sebagai seorang ketua, dia berdiri, maju sebagai imam. Ketika sholat, ternyata yang jadi makmum anak buahnya ini berisik, geli, sehingga yang satu menegur, kalau sholat nggak boleh berisik. Iya benar, nggak boleh berisik. Yang satu bilang lagi, lah itu kamu ngomong, sholat nggak boleh ngomong. Semua akhirnya ngomong. Akhirnya sholat diulang lagi. Ingat, sholat tidak boleh berisik, harus khusyuk dan tenang. Dan ikuti imam. Lalu mereka sholat kembali.
Pada waktu sholat, imamnya pakai sarung, dan kebetulan ada cicak yang jatuh ke tempat dia sujud. Lama-lama itu cicak bukannya berjalan di lantai, tapi naik ke sarung. Naik dan naik sampai ke tempat yang terlarang. Dan ketua penyamun ini tidak tahan menahan geli. Akhirnya dia bergerak kena geli. Makmumnya, anak buahnya yang di belakang, ikuti gerakan imam, bergerak-gerak, garuk-garuk seperti orang kegelian. Akhirnya sholatnya bubar lagi dan diulang lagi. Demikian kisah hikmah kali ini. Sampai jumpa di waktu yang lain.